Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kembali hari ini kita akan melakukan ibadah pada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kita bawa segala kehidupan kita, beban-beban kita kepada Tuhan. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah aku dengan bebanku yang begitu berat, tapi aku bawa kepadamu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, Haleluya. mari datanglah. Haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari sujud di altarnya. Di altarnya Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. hidupku, Ku terima anugerah-Mu. terima anugerah-Mu. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Baharui hatiku. Haleluya. hatiku. Sesuatu terjadi saat kita datang di altarnya. Terjadi saat datang di altarnya. Mari naikkan pujian ini. Katakan, bila hati terasa berat, Bila hati terasa berat, tak seorang pun seorang mengerti bebanmu. mengerti bebanku. Oh Tuhan, Tanya Yesus, apa yang harus ku buat? dengar Dia berfirman. Haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Amin Tuhan. Amin. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, Kami bawa hidup kami Tuhan. Haleluya.
Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mengucap syukur Bapa, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua berkat anugerah yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama lagi untuk bersekutu dengan Engkau, untuk merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menghadap hadirat-Mu Tuhan dengan membawa segala beban kehidupan kami, pergumulan kami ya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu ada mujizat-Mu akan dinyatakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Segala pergumulan kami Tuhan, Engkau yang membuka jalan setiap pergumulan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari saya undang kita semua berdiri bersama. Kita ada semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi oleh Roh-Ku, firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini, bukan oleh kuat, bukan gagah. Haleluya. Bukan oleh kuat, bukannya gagah, melainkan oleh Roh-Ku, firman-Nya. Bukan oleh kuat, bukan oleh haleluya. Bukannya gagah, melainkan oleh Roh-Ku, firman-Nya. Ya turun dipindahkan, ya turun dipindahkan, ya turun dipindahkan oleh Roh-Ku.
dalam situasi sulit seperti saat ini, saudara-saudara, yang kita perlukan adalah kita perlu dekat dengan Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan kita aman. Hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Kita naikkan pujian ini. Hanya dekat Allah aku tenang. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Ada kekuatan baru. ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Haleluya. Keselamatanku. Mari katakan Ingin selalu bersekutu denganmu. kami mau menikmati hadirat-Mu. Hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Indah bersamamu selamanya. Haleluya. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Amin. Kami tenang, kami dekat Engkau Tuhan. Rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku. Sertai jalanku Oh, sepanjang hidupku. hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu Ada kekuatan baru. ada Amin. Haleluya. Oh, perlindunganku. keselamatanku Tuhan. Keselamatanku. Mari semua naikkan pujian ini. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadirat-Mu. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. ingin selalu. Ingin selalu Kami mau bersekutu terus dengan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu Selamanya. selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Kekuatan kita ada pada Tuhan. Dia sumber segalanya dalam hidup. Kita mau terbang tinggi bersama Dia, bagai Raja Wali. Kita naikkan pujian ini. Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya. Adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah.
Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau masih mempercayakan kehidupan bagi kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Untuk kami datang beribadah kepada-Mu Tuhan pada kesempatan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya ini menyenangkan hati-Mu Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berbicaralah melalui hamba-Mu yang telah dipersiapkan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pengurapan yang daripada-Mu Tuhan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus saja yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan bahkan bagi kami semua umat-Mu Tuhan yang mendengarkan Tuhan, biarkanlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Engkau yang membasuh hati kami Tuhan. Berikanlah keselamatan daripada-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini bahwa Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang setia itu masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan, dan sebentar kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari-hari ini kita melihat bahwa banyak orang mencari tempat untuk berlindung, tempat untuk bersembunyi di tempat yang aman. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada tempat yang lebih aman selain berada di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dimanapun tempat yang ada di dalam dunia ini, semuanya saat-saat ini berada di dalam ketakutan. Tidak ada tempat satupun yang dapat menjamin bahwa kita akan mendapat selamat. Tidak ada tempat berlindung. Tetapi firman Tuhan memberikan kepada kita bahwa tempat yang terbaik, tempat yang teraman bagi kita adalah saat kita mendekat kepada Tuhan. Saat kita berada di dalam hadirat Tuhan. Maka firman Allah katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Seperti lagu yang tadi sudah kita nyanyikan, bahwa hanya dekat Allah saja rasa tenang hatiku. Itulah jaminan firman Allah yang diberikan kepada kita setiap umat Tuhan. Bahwa kalau kita mencari ketenangan, tidak ada tempat lain selain kita berada di dalam hadirat Tuhan. Di dalam dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara, kalau kita pada malam hari ini diberi kesempatan kembali untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Saat-saat ini saudara, hari-hari ini iblis sedang berusaha untuk membuat kita sibuk dengan segala hal, segala macam dengan hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Namun kalau kita mau mengambil waktu, di hadapan Tuhan, maka Allah akan berbicara kepada kita dan memberikan firman-Nya kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ada satu perikop saudara, saya akan bacakan dengan cepat. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang.
Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Saudara, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah berjaga-jaga dan sadar. Hari-hari ini kita melihat, kita hidup di dalam dunia yang bergerak begitu cepat, bergerak begitu dinamis, dan sangat cepat sekali berubah. Dan perubahan-perubahan itu banyak mengagetkan orang. Perubahan-perubahan itu banyak membuat orang terkejut, saudara. Kalau kita melihat 1 tahun yang lalu, orang tidak akan pernah percaya dan tidak akan pernah menyangka bahwa keadaan hari ini terjadi. Pada saat itu, tahun lalu orang masih mempunyai optimisme, mempunyai rencana banyak hal yang mau dikerjakan. Dia menatap masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan. Tetapi kenyataannya pada hari ini, saudara, berubah begitu cepat. Terjadi perubahan yang begitu cepat. Keadaan berubah begitu cepat. Dan inilah yang terjadi. Tahun lalu ketika itu banyak orang berkata semuanya aman, baik-baik. Masa depan penuh dengan harapan, pertumbuhan ekonomi akan sangat bagus. Seperti yang firman Tuhan sudah katakan pada malam hari ini. Di dalam ayat 2, ketika mereka semua mengatakan damai, damai, aman. Tiba-tiba datang satu hal yang menakutkan. Dan ini tidak pernah diduga keadaan ini Bapak Ibu Saudara. Perikop yang kita baca tadi berbicara dan mengingatkan kepada kita tentang akan datangnya hari Tuhan. Kalau kita melihat pada pasal sebelumnya dan ayat-ayat sebelumnya, di sana dikatakan dan hari Tuhan yang dimaksud itu menuju kepada hari kedatangan Tuhan yang kali yang kedua. Memang di dalam ayat yang pertama di dalam pembacaan tadi mengatakan bahwa untuk masa dan zamannya saudara-saudara tidak dituliskan kepadamu. Dan Alkitab juga mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 36. Bahwa pada masa itu tidak ada yang tahu kapan Yesus akan datang. Tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita malam hari ini. Semua tanda-tanda yang diberikan Allah kepada kita untuk membuat kita menjadi waspada. Menjadi berjaga-jaga dan terus sadar Bapak Ibu Saudara. Dan dunia yang bergerak begitu cepat, ini membuat semua orang ini sibuk saudara. Sibuk untuk menyiapkan diri, mencari perlindungan. Sibuk untuk keluar dari krisis, sibuk untuk keluar dari keadaan yang sulit ini. Jadi banyak tidak dapat dipungkiri bahwa fokus banyak orang, fokus sebagian besar orang, itu kepada kegiatan yang terjadi hari-hari ini. Ingat firman Tuhan mengatakan jangan sampai keadaan yang terjadi hari-hari ini membuat fokus kita itu hilang. Tidak lagi kepada hal-hal yang rohani. Karena dengan kita kehilangan fokus maka kita akan melupakan, mengabaikan hal-hal yang ilahi. Kita tidak lagi memiliki kepekaan terhadap Tuhan dan kehendak Tuhan. Kita tidak tahu lagi rencana Tuhan itu apa. Karena kesibukan yang tadi, saudara, yang membuat kita kehilangan arah. Kita tidak lagi punya fokus untuk mengetahui apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai keadaan dunia ini, saudara, membuat kita kehilangan fokus. Kita tidak lagi waspada, kita tidak lagi sadar. Tapi biarlah firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-21, ayat yang ke-34, kita bisa baca, kita lihat saudara. Ini mengingatkan kepada kita, ketika dunia ini membuat kita sibuk dengan masing-masing kegiatannya. Sibuk dengan mencari perlindungan, mencari jalan keluar. Alkitab mengatakan di dalam Lukas pasal yang ke-21, ayat yang ke-34. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan serat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan datang dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Alkitab mengatakan jagalah dirimu, berhati-hatilah, be careful, perhatikan keadaanmu. Jangan sampai kita tidak sadar dan terjebak di dalam keadaan ini. Dan tadi kita melihat jangan terjebak di dalam keadaan-keadaan pesta pora kemabukan. Dan yang ketiga apa? Kepentingan-kepentingan duniawi.
Di dalam terjemahan lain ini menggunakan kata hal-hal yang mengkhawatirkan tentang hidup. Worries of the life. Jadi sadarlah, jangan kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran hal-hal yang mengkhawatirkan tentang hidup ini. Alkitab ini sudah mengingatkan kepada kita. Dan kalau hari-hari ini kita dijejali dengan informasi, mau buka TV, mau buka internet, mau buka berita apa saja, berbicara tentang hal-hal yang menakutkan. Ini membuat fokus kita hilang kepada firman Allah. Di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama di sana mengikatkan kepada kita kembali. Ibrani pasal 2 ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar. Kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara, keadaan yang terjadi hari-hari ini membuat kita bisa lupa fokus kita kepada hal-hal yang duniawi. Tapi firman Allah mengingatkan supaya semuanya itu jangan menghanyutkan kita. Jangan membuat kita tidak sadar bahwa akan datangnya hari Tuhan. Saudara, firman Allah katakan bahwa kita ini hidup di akhir zaman. Akhir dari akhir zaman. Ada banyak hal-hal yang terjadi, semuanya menunjukkan bahwa kita hidup di akhir zaman. Sebab itu firman Allah mengatakan berjaga-jagalah dan sadar. Bagi banyak orang, kedatangan Yesus itu merupakan satu hal yang sangat jauh. Dan itu firman Allah katakan, itu akan terjadi bagi mereka itu seperti pencuri. Mengejutkan, menakutkan. Tetapi bagi kita yang tahu firman Allah, kita tahu bahwa Yesus akan datang, maka kita perlu menyiapkan diri kita, perlu berjaga-jaga dan selalu sadar. Saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa kita ini hidup di akhir dari akhir zaman. Alkitab mengatakan kita hidup di hari yang ke-6, hari yang terakhir sebelum datangnya hari perhentian. Hari yang ke-6 berbicara tentang akhir zaman. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa sampai Yesus datang nanti kali yang kedua, ada 6.000 tahun. Dan kita hari ini hidup di hari yang ke-6, saudara. Hari yang terakhir, hari di mana kita harus lebih waspada. Kenapa, saudara? Apa yang terjadi dan apa yang akan harus kita lakukan di hari yang ke-6? Di akhir zaman ini. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, saudara. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa akan datang, di akhir zaman ini akan datang masa yang sukar. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ketahuilah, Bapak Ibu Saudara, ketahuilah. Ini menunjuk kepada kita semua, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam terjemahan aslinya menggunakan kata kalepos. Keadaan yang menakutkan, keadaan yang berbahaya, keadaan yang mengejutkan, saudara. Kita perlu tahu bahwa akhir zaman ini akan datang masa yang sukar. Dan ada banyak kesukaran yang dihadapi oleh semua orang, termasuk umat Tuhan hari-hari ini. Kita melihat bagaimana kesukaran, kesulitan besar terjadi. Firman Allah sudah katakan, firman Allah sudah sampaikan itu kepada kita. Jadi orang yang kaget itu adalah orang yang tidak mengenal firman. Kalau kita anak-anak Tuhan yang mengenal firman, Allah sudah beritahukan melalui firman-Nya bahwa kita hidup di akhir zaman. Dan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kondisi yang sulit bagi semua orang, termasuk umat Tuhan, saudara. Dan itu dikatakan memang keadaan yang berbahaya, keadaan yang mengerikan, menakutkan. Jadi itu yang akan terjadi di hari-hari terakhir, di hari yang ke-6. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan, saudara, di hari yang ke-6 ini, di hari yang terakhir ini? Firman Allah mengatakan, kita akan belajar, kita akan buka di dalam Keluaran pasal yang ke-16. Saudara, kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-22.
Apa yang harus kita lakukan melihat keadaan-keadaan yang terjadi di akhir zaman yang menakutkan ini? Ketika kita hidup di hari yang ke-6 ini, di akhir dari akhir zaman ini, apa yang kita mesti lakukan? Kita belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini. Keluaran pasal yang ke-22, Keluaran pasal 16 ayat yang ke-22. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaat untuk memberitahukannya kepada Musa. Saudara, kisah ini berbicara tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Dan Allah pelihara, Dia berikan mana setiap hari. Demikian juga kita adalah Israel rohani yang dipimpin oleh Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, setiap hari kamu ambil 1 bagian mana. Tetapi khusus untuk hari yang ke-6, kamu harus ambil 2 kali ganda, 2 kali lipat dari biasanya. Dan firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita hidup di hari yang ke-6. Maka kita perlu mengambil mana itu 2 kali lipat. Apa yang firman Allah ajarkan? Mana berbicara tentang roti mana. Dan Yesus katakan bahwa manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius pasal yang ke-4 ayat yang ke-4. Jadi roti mana berbicara firman Tuhan, berbicara tentang firman Allah. Apa yang kita mesti lakukan di hari ke-6? Mengambil firman Allah itu 2 kali ganda, saudara. Kenapa mesti harus ambil 2 kali ganda? Tetapi tadi di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sudah disampaikan. Karena kita hidup di akhir zaman. Karena akan datang masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang menakutkan. Maka Tuhan memberikan pertolongan, memberikan jawaban, jaminan kepada kita. Kalau kamu hidup di akhir zaman, kalau kamu hidup di hari ke-6, ambil itu firman Allah 2 kali ganda. 2 kali lipat. Kita perlu usaha yang lebih banyak lagi. 2 kali ganda, 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Dan firman Tuhan katakan, yang selalu berjalan bersama-sama dengan firman Allah adalah Roh Tuhan. Roh Allah akan memimpin kita. Firman Allah dan Roh Allah ini akan bekerja bersama-sama melindungi kita dari masa yang sukar. Sebab itu firman Allah katakan, berjaga-jagalah dan selalu sadar, Bapak Ibu Saudara. Dan Allah berjanji Dia akan berikan firman-Nya ini 2 kali ganda kepada kita. Dan Roh Kudus-Nya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17. Saudara, kita bisa baca di sana bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir. Kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Demikianlah firman Allah. Bukan perkataan manusia. Bukan kata-kata orang. Tetapi demikian firman Allah akan terjadi pada hari-hari terakhir. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bapak Ibu Saudara, ini janji Tuhan. Bahwa memang di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Tetapi di hari-hari terakhir juga Tuhan memberikan jaminan. Dia akan memberikan rohnya kepada kita 2 kali ganda. Dan firman Allah perintahkan kepada kita. Ambil firman Allah itu 2 kali ganda. 2 kali lipat banyaknya dari hari-hari biasa. Karena itulah yang akan membuat kita tetap kuat, tetap sadar, berjaga-jaga. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ingatkan kepada kita, berjaga-jagalah. Kenapa di hari yang ke-6 kita harus perlu ambil 2 kali ganda, Saudara? Ini yang menjadi perenungan kita. Ternyata Tuhan menyiapkan, mengingatkan kita. Karena di hari yang ke-6, Saudara, banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Sebagian besar peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kitab Wahyu, itu akan digenapi pada hari yang ke-6, Saudara. Ada peristiwa-peristiwa yang besar
peristiwa-peristiwa yang sulit dan menakutkan terjadi, dan itu semuanya terjadi di hari yang ke-6. Oleh sebab itu Allah mengingatkan kita melalui firman-Nya. Ambil itu firman 2 kali ganda. Ambil, terimalah Roh Kudus itu 2 kali ganda. Karena itulah jaminan kita untuk tetap dapat bertahan di hadapan Tuhan. Dan firman Allah dan Roh Kudus itulah yang akan membawa kita masuk di dalam gereja yang sempurna, pernikahan dengan anak domba. Saudara, kalau kita perhatikan hari-hari ini, seharusnya kita bersyukur, merespon positif. Karena apa? Tuhan izinkan saudara dan saya melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana penggenapan firman Allah. Ketika saya belajar di sekolah Alkitab, di sana diajarkan bahwa ketika meterai Allah dibuka, maka dampaknya adalah seluruh dunia akan mengalami. Dan hari ini kita melihat apa yang dialami oleh seluruh dunia, yaitu pandemi. Meterai yang keempat, kuda kuning hijau telah dilepaskan, saudara. Meterai yang keempat, meterai yang kelima, keenam. Dan saat keenam masuk yang ketujuh adalah pernikahan gereja dengan Kristus. Saat meterai keenam dibuka, masuk meterai yang ketujuh, maka akan terjadi pemisahan antara gereja yang sempurna dan gereja yang tidak sempurna. Mari ini menjadi obsesi kita, menjadi kerinduan kita untuk masuk di dalam gereja yang sempurna. Dan itu tidak ada cara lain, tidak ada kekuatan lain yang kita bisa dapatkan membawa masuk gereja sempurna. Hanya dengan firman Allah 2 kali ganda dan Roh Kudus 2 kali ganda. Matius pasal 25 di sana dikatakan bahwa semua boleh punya pelita. Pelita itu menyala, saudara. Tetapi yang bisa masuk bertemu dengan pengantinnya adalah mereka yang mempunyai minyak 2 kali ganda. Pelitanya tidak padam dan masuk di dalam pernikahan dengan Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Allah pada malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa bukan waktu yang lama. Banyakkan orang sudah sibuk dengan hari-hari ini. Dia menganggap kegenapan kitab Wahyu itu adalah nanti, masih lama, masih lama. Tapi firman Allah katakan, ingatkan, meterai-meterai Tuhan, meterai-meterai sudah dibuka. Dan terus akan digenapi di hari yang ke-6 ini. Kita perlu firman Allah 2 kali ganda, perlu Roh Kudus 2 kali ganda. Marilah kita saudara, selama kita masih dikasih waktu, masih dikasih kesempatan untuk mencari firman. Mendapatkan firman itu, pakai dengan sungguh-sungguh, pakai dengan baik-baik. Karena inilah jaminan kita untuk kita dapat tetap hidup dan bertahan menjadi pengantin mempelai Kristus. Puji Tuhan saudara, dan saya ingat ini pun juga dikatakan oleh Yesus. Perkataan yang sama, berjaga-jagalah. Ketika apa? Ketika Yesus itu berada di dalam kondisi yang berat seperti hari-hari ini. Ketika Yesus berada di Taman Getsemani, apa yang Yesus akan alami? Suatu keadaan yang mengerikan. Di dalam Markus pasal 14 di sana dijelaskan bahwa Yesus itu sangat ketakutan. Yesus sangat tertekan, deeply depressed. Pressure yang luar biasa, saudara. Dan ini dialami oleh banyak orang, juga termasuk anak-anak Tuhan hari-hari ini. Tetapi Yesus katakan, berjaga-jagalah. Tinggallah dan berjaga-jagalah. Di dalam Markus pasal yang ke-14 di sana dikatakan, berjaga-jagalah. Tinggal dan berjaga-jaga. Apa kata arti tinggal di sana? Tinggallah, saudara. Bukan kita menyerah, bukan kita putus asa. Tetapi di sana dalam terjemahan yang lain mengatakan kamu harus tetap kuat, endures, survive. Dan kamu harus berbeda dengan yang lain. Firman Allah tadi di awal kita sudah katakan, jangan seperti yang lain, tertidur. Kita harus berbeda. Dan Yesus katakan, tinggallah dan berjaga-jagalah. Artinya kita perlu berbeda dengan yang lain. Dan apa yang Yesus lakukan untuk berjaga-jaga? Dia maju, saudara. Kita maju, Yesus maju. Coba kita secara cepat akan lihat di dalam Markus, saudara. Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-33. Markus pasal 14, ayat yang ke-33. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih,
seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Di ayat yang sebelumnya, ayat 33, ia sangat takut dan gentar. Inilah seperti yang dialami oleh sebagian besar orang, sebagian banyak orang. Takut dan gentar. Tetapi firman Allah malam hari ini katakan, Yesus berikan teladan kepada kita. Kalau kamu takut, bertanya Yesus tadi pujian mengatakan. Dan Yesus katakan, tinggallah di sini. Bertahanlah, tetaplah kuat. Jadilah berbeda dengan yang lain. Dan ayat 35 mengatakan, ia maju saudara. Dia tidak tinggal diam atau bahkan mundur. Mengingatkan kita untuk jangan mundur. Maju. Dan yang kedua, merebahkan diri ke tanah. Berbicara tentang penyerahan diri kepada Tuhan. Berbicara tentang kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, Yesus berdoa. Dia membangun persekutuan dengan Tuhan. Intimasi dengan Bapa. Ini adalah hal-hal yang Yesus ajarkan kepada kita ketika Yesus berada di dalam kondisi yang sangat takut dan gemetar. Dalam kondisi yang menakutkan. Dan pola ini diberikan Yesus kepada kita. Lakukan itu, tinggal, tetap kuat. Berjaga-jaga. Maju terus, jangan mundur. Sebagian orang mulai mundur karena mempertanyakan kuasa Allah, cinta Tuhan kepada kita. Tapi bagi kita malam hari ini maju, walaupun sedikit maju. Yang kedua, rebahkan dirimu, bersujud dan berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, firman Allah dengan jelas mengatakan kepada kita, berjaga-jaga dan sadarlah. Satu ayat penutup di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 18. Pada akhirnya nanti akan ada perbedaan. Bahwa orang yang fasik dan orang benar. Orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Dan ini akan kita alami Bapak Ibu Saudara. Mari kita menjadi bagian gereja yang sempurna. Menjadi bagian orang yang terpilih. Puji Tuhan, firman Allah pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan masuk di dalam doa. Kita akan masuk dalam penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita ambil sikap doa di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran roh jiwa kita untuk tertuju kepada Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus Haleluya. di sini. Haleluya. Haleluya. Berkaryalah Izinkan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Buka hati, pikiran, roh jiwa kita untuk Roh Kudus berkarya pada malam hari ini. Sehingga kita boleh menikmati kemuliaan Tuhan. Kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Kita dapat menikmati kemuliaan Tuhan nyata pada malam hari ini. Oh, haleluya, haleluya. Ubah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, amin. Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kita undang hadirat Tuhan. Kita undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Biarlah Roh Kudus berkarya dengan ajaib di tengah-tengah kita malam hari ini. Kita rindukan kuasa-Nya bekerja. Kita rindukan mujizat-Nya terjadi malam hari ini. Kita alami pemulihan, kesembuhan, kemenangan di dalam setiap pergumulan hidup kita. Haleluya, haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, amin. Bentuklah kami Bapa, bentuk kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Ubahlah kami Bapa,
Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di tempat ini, di dalam hati kami. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkaryalah Roh Kudus, kami perlu Engkau. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu urapan-Mu, kami perlu kekuatan yang daripada-Mu, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Jamahlah kami malam hari ini, pulihkan kami, beri kami kemenangan, beri kami kekuatan yang baru. Ubahlah hidup kami Tuhan, jadi baru malam hari ini, kuasa-Mu dinyatakan. Ubahlah kami Bapa, oh haleluya, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, ini kerinduan kami di hadapan-Mu. Ubah kami, jadikan kami baru, oh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Kita sembah, kita tinggikan nama Yesus. Kita undang hadirat-Nya di tengah-tengah kita. Kita undang hadirat-Nya ada bersama dengan kita malam hari ini. Nikmatilah hadirat Allah. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami umat-Mu. Karena kami perlu Engkau. Kami perlu firman-Mu dan Roh-Mu untuk kami dapat tetap bertahan sampai kesudahannya. Mari Roh Kudus, urapilah kami, urapilah umat-Mu, urapilah hamba-hamba-Mu Tuhan dengan kuasa firman dan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari tolong Roh Kudus, mampukan kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, sadar kami hidup di akhir dari akhir zaman. Kami hanya perlu kekuatan firman dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk dapat bertahan, berdiri teguh sampai pada kesudahannya nanti. Mari Roh Kudus, tolong kami untuk kami tetap hidup dalam terang firman Allah dan urapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami tidak mau menjadi anak-anak kegelapan yang tidak mengerti rencana Tuhan. Kami tidak mau menjadi anak-anak yang tidak mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Kami mau menjadi anak-anak terang, anak-anak siang yang mengerti rencana Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan sampai kedatangan Tuhan itu datang seperti pencuri bagi kami. Tetapi biarlah kami waspada, sadar bahwa waktunya sudah dekat. Haleluya, haleluya. Ubah kami Roh Kudus. Ubah kami menjadi seperti Yesus. Mengerti kebenaran firman. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Mari urapilah kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Urapi jemaat Tuhan yang saat ini kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau melihat segala yang kami butuhkan. Haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, urapi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, kami menghormati kehadiran-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami menghormati lawatan-Mu di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Bekerjalah, luaskan pekerjaan-Mu Roh Kudus. Jamah setiap anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan, anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan dikuatkan, diberi kemenangan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau. Tidak ada yang lain yang dapat kami andalkan. Hanya Engkau Roh Kudus. Inilah aku, inilah kami Tuhan. Kami perlu firman Allah dan Roh Kudus. Haleluya. Serahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Ini aku Tuhan. Inilah aku Tuhan. Kami ada di hadapan hadirat Tuhan pada malam hari ini. Satu hal yang kami rindukan, curahkan Roh-Mu di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu di atas kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Serahkan segenap hidup kami di dalam tangan Tuhan. Penuhi kami dengan firman dan Roh-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah aku. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Haleluya, haleluya, haleluya. Siap sedialah, siapkan hati kita, siapkan roh jiwa kita di hadapan Tuhan untuk terima kebenaran dan Roh Kudus pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Serahkan dirimu di hadapan Tuhan, Dia yang akan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu, pertolongan-Mu, urapan-Mu, buat firman-Mu bagi kami. Haleluya. Oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami ya Tuhan. Curahkanlah urapan-Mu itu ke atas kami umat-Mu. Kami perlu Engkau, kami perlu kekuatan-Mu Roh Kudus. Kami perlu perlindungan dari Engkau. Engkaulah Roh Kudus Parakletos, kami penolong kami yang menjamin kami akan tetap kuat. Adalah firman Allah dan Roh Kudus, pribadi Allah yang ada di dalam kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Jamahlah kami malam hari ini. Kami mau alami perubahan dan kemenangan Tuhan.
dengan Engkau mencurahkan roh-Mu ke atas kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami menghormati Engkau, kami menghormati Engkau Allah Rohul Kudus. Kami menghargai kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Bekerjalah, jamalah setiap kami, jangan sampai ada yang terlewat malam hari ini Tuhan. Engkau jamah, pulihkan, beri kemenangan, beri kekuatan yang dari Engkau. Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami naikkan syukur kepadamu. Terima kasih Yesus, kami terima roh-Mu, kami terima kuasa-Mu, terima kemenangan yang dari Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Syukur kami naikkan kepada Tuhan, syukur kami naikkan kepadamu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, inilah aku Tuhan. Kami bersedia di hadapan Tuhan untuk dipenuhkan dengan roh-Mu. Roh Kudus itulah kekuatan kami, yang menjadi andalan kami di dalam menghadapi hari-hari yang akan kami hadapi. Hari-hari yang sulit, hari-hari yang berat, keadaan yang sulit di akhir zaman akan terjadi. Tetapi Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan dan kemenangan untuk kami sanggup menghadapi semua yang terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pribadi Roh. Inilah aku di hadapan Tuhan. Menyerahkan seluruh beban kami di hadapan-Mu Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus. Curahkanlah Roh Kudus. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Tuhan, terima kasih buat firman, buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kami perlu Engkau. Engkaulah jaminan di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atasku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari Roh Kudus, bekerjalah di dalam hidup kami. Bekerjalah di dalam setiap umat-Mu yang saat ini berada di dalam hadirat Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah umat-Mu yang sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus, bekerjalah lebih dalam lagi. Kami mau menikmati kuasa-Mu di dalam hidup kami. Kuasa-Mu dinyatakan. Roh Kudus, bekerjalah atas kami setiap umat-Mu pada malam hari ini. Jamahlah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Bekerjalah lebih dalam kami Roh Kudus. Kami rindu Engkau, kami perlu Engkau, kami perlu kuasa-Mu, perlu pribadi-Mu di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Syukur kami naikkan, panjatkan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menghormati kehadiran lawatan bagi kami. Bekerjalah, bekerjalah Roh Kudus.
dalam hidup kami, di dalam hidupku. Haleluya. Di dalamku. Terima kasih. Doaku kehadiratmu bekerjalah dalamku. Doaku kehadiratmu. Haleluya, bekerjalah dalam kami ya Tuhan. Bekerjalah di dalam hidup kami Roh Kudus. Di dalamku. Ini kerinduan kami Tuhan. Doaku kehadiratmu bekerjalah dalamku. Bekerjalah Roh Kudus dalamku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Doaku kehadiratmu bekerjalah dalamku. Mari Roh Kudus bekerja lebih dalam kami. Rindu pekerjaan-Mu di dalam kami. Kami rindu kuasa-Mu, kami rindu kekuatan-Mu. Mari Roh Kudus terus bekerja. Pimpin langkah-langkah kami. Tuntun jalan kami. Doaku kehadirat-Mu pada malam hari ini. Kau bekerja dalam setiap hati kami. Oh haleluya, bekerjalah dalamku. Haleluya, haleluya. Kehadirat-Mu bekerjalah dalamku. Doaku kehadirat-Mu bekerjalah dalamku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Oleh kemurahan-Mu, oleh kasih setia-Mu, pertolongan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh kembali menerima firman-Mu. Kami boleh diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus teruslah berkarya di dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu, ajar kami untuk tetap berjaga-jaga dan sadar, berdoa di hadapan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan janji Bapa, menantikan kekuatan kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami datang bersekutu di hadapan Tuhan. Selama
Tuhan masih beri kesempatan untuk kami menerima firman-Mu. Biar kami pakai dengan sungguh Tuhan. Kami cari firman Allah itu 2 kali ganda supaya kami tetap kuat. Kami cari Roh Kudus, kami perlu Roh Kudus 2 kali ganda supaya kami dapat bertahan dan masuk di dalam kesempurnaan gereja. Itulah yang kami rindukan, itulah yang kami inginkan. Pekerjaan Roh Kudus 2 kali ganda yang membawa kami masuk di dalam gereja yang sempurna. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan. Engkau tolong beri kekuatan, beri kemenangan, beri perlindungan penyertaan-Mu Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan ada jawaban doa yang Tuhan berikan. Roh Kudus dinyatakan memberi pertolongan di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan, yang saat dalam kebingungan Tuhan memberikan ketenangan. Mari Roh Kudus bekerjalah lebih dalam kepada umat-Mu, jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berada di dalam hadirat Tuhan, maka kuasa-Mu itu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, kami sudah diurapi, diberkati dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu. Kami menghormati dan mengucap terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami akan tetap tinggal dalam firman-Mu. Kami akan tetap tinggal dalam pimpinan Roh-Mu. Dan hanya Engkau sajalah yang menjadi andalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah doa yang diberkati pada malam hari ini. Kami menerima berkat Tuhan. Dan kami bersyukur alaskan doa sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.